KPK, bukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks matematika, KPK memiliki kepanjangan kelipatan persekutuan terkecil. Lagi-lagi kita ketemu dengan kata persekutuan. Apa itu? Oke, sebelumnya kan kita udah belajar bagaimana menentukan kelipatan sebuah bilangan. Ya, secara teknis bahwa kelipatan adalah ya dia itu perkalian sebenarnya, ya kan. Kalau kita diminta coba buat bilangan kelipatan 2, iya berarti semua bilangan yang berasal dari perkalian 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 5, dan seterusnya. Jadi kelipatan itu sifatnya tak hingga, ya kan, nggak bakal berhenti dah tuh gitu. Nah, sekarang karena di sini ada kata persekutuan, berarti ini memiliki makna bersama. Jadi kelipatan bersama. Bersama apa? Ya, kata bersama di sini artinya dari dua bilangan bulat atau lebih. Ya, dari dua bilangan bulat atau lebih. Ya, dibalik juga nggak masalah lah ya. Dari dua atau lebih bilangan bulat gitu. Nah, jadi singkatnya bahwa KPK itu adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat terkecil yang dapat dibagi habis oleh dua bilangan atau lebih. Atau lebih. Gitu. Kalau FPB kemarin dia berperan sebagai apa? Pembagi. Kalau KPK itu justru nanti perannya adalah yang dibagi. Gitu. Dibagi oleh siapa? Dibagi oleh dua bilangan bulat atau lebih. Gitu. Misalnya KPK dari 2 dan 6, ya kita diminta untuk menentukan satu buah bilangan yang dapat habis dibagi 2 dan 6. Ingat loh, dapat habis dibagi berarti tanpa sisa, alias gak boleh desimal atau pecahan gitu. Jadi harus bulat hasilnya gitu. Contoh misalkan ya, KPK dari misalnya tadi ya 2 dan 6. Nah, ya udah berarti kita buat di sini kelipatan 2. Nah, berapa aja kelipatan 2? Ya udah perkalian 2, berarti dimulai dari ya 2 kali 1 kan berarti 2. 2 kali 2 4, 2 kali 3 6. Gitu. 2 kali 4 8, 2 kali 5 10, 2 kali 6 12. Gitu dan seterusnya. Ya, kita jangan tambahin dulu. Gitu, maksudnya nggak usah diterusin dulu. Kita buat kelipatan 6 di sini. Ya, kelipatan 6. Berapa? 6 kali 1 6, 6 kali 2 12, 6 kali 3 18, 6 kali 4 24 dan seterusnya. Loh, kenapa berhenti, Be? Kenapa nggak sama dengan yang atas jumlahnya? Kenapa harus berhenti sampai sini? Nah, kita lihat ya, KPK itu tadi apa sih? Ya, bilangan bulat terkecil. Ya, bilangan bulat terkecil yang dapat
dibagi habis oleh 2 bilangan atau lebih. Jadi kita cari ya persekutuan di antara mereka berdua yang paling kecil dan habis dibagi oleh 2 dan 6 gitu. Kita lihat yang sama mana? Ada 6, ada 12. Mana yang paling kecil antara 6 dan 12? Ya 6 gitu. Gak usah gede-gede. Ya, kan 12 juga bisa B. Iya. Kalau kayak gitu juga makin gede makin bisa nanti. 240 juga bisa dibagi 2 dan dibagi 6 gitu. Tapi kan pertanyaannya adalah yang paling kecil berapa ya? 6 gitu. Jadi KPK antara 2 dan 6 adalah 6 gitu. Kenapa? Karena 6 habis dibagi 2 hasilnya 3. 6 habis dibagi 6 hasilnya 1 gitu. Lanjut. KPK dari berapa ya? Misalnya 8 dan 12. Ya udah, berarti kelipatan 8. Berarti 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Kelipatan 24. Kelipatan 12 ada berapa? 12, 24, 36, terus 48 dan seterusnya. Jadi kelipatan itu ya bisa dibilang kayak lu pernah inget deret aritmatik ya. Jadi antar sukunya itu jumlahnya sama. Ini kan tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 12, tambah 12, tambah 12. Gitu. Nah, kita lihat dari kelipatan mereka mana yang sama. Yang sama ada siapa? Ada 20, 24 gitu. Ya kalau diterusin ini 48 kan. Nah 48 sama. Tapi dia bukan yang paling kecil. Yang paling kecil adalah berapa? Ya 24. Jadi nggak perlu gede-gede. Ya karena KPK adalah kita mencari yang paling kecil bilangannya gitu. Jadi ini 24 habis dibagi 8 hasilnya 3. 24 habis dibagi 12 hasilnya berapa? Ya 2 gitu. Nah ini kan pakai kelipatan. Nah gimana kalau misalkan udah gede nih angkanya nih, misalnya KPK dari yang gede nih, misalkan 72 dan 124. Wah, ini udah gede nih kalau kita pakai penjumlahan kan. Waduh, gawat banget kan gitu. Jadi kita pakai apa? Nah, pakai yang kemarin gue ajarin, pakai pohon faktor. Ya. Faktorisasi prima. Ya, kita mulai ya. 72 dibagi berapa? 2, hasilnya 36. 36 dibagi 2 berapa? 18. 18 dibagi 2 berapa? 9. 9 dibagi 3 berapa? 3. Gitu. Kita tulis berarti faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 2 ya. Perkalian 2-nya ada 3, sorry. Dikali dengan 3 pangkat 2. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 124. Oke. Kita buat sini. 124 dibagi 2 berapa? 62. 62 dibagi 2 ya 31. 31 itu bilangan prima.
ya 31 bilangan prima, dia nggak habis dibagi dengan berapapun kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi ya faktorisasi prima dari 124 adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 31. Nah, berarti KPK-nya berapa tuh, B? Kita ambil yang mana? Itu ingat kemarin di video sebelumnya FPB itu diambil dari dari suku yang sama tapi dengan pangkat yang paling kecil gitu. Nah, KPK itu sebaliknya. Ya. Kita ambil dari suku yang sama tapi dengan pangkat yang paling gede. Yaitu berapa? Kalau 2 kan berarti 2 pangkat 3. Itu. Apakah cukup sampai 2 pangkat 3 saja? Nah, sekarang kita buktikan. 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Nah, 8 habis gak dibagi 72? Enggak, pecahan. Masa 8/72? Itu 124 juga. Ya, masa 8/124? Kekecilan dong. Itu. Nah, jadi gimana caranya supaya memenuhi? Ya udah, berarti setelah kita ambil suku yang sama dengan pangkat paling besar, kita ambil yang berdiri sendirian, yaitu siapa? Ada 3 pangkat 2, ada 31. Ya udah kaliin nih. 2 pangkat 3 ini 8. 3 pangkat 2 9 dikali 31. Berarti 72 dikali 31. Berapa tuh? 72 kali 31 berarti 2 7 6 21. Berarti 2 13 1 2 2. Berarti 2232. Inilah KPK-nya. Nah, bayangin lu kalau misalkan harus pakai kelipatan biasa manual, wah itu penjumlahannya nggak tahu berakhir kapan ya. Tapi inilah, berarti 2232 itu habis dibagi 72 dan juga habis dibagi dengan 124. Itu. Lagi misalkan berapa ya? Yang keberapa sih? Oh, keempat ya. Nah, KPK dari misalnya 75 dan 120. Nah, ya udah, berarti 75 kan jelas ya, nggak bisa dibagi 2. Berarti langsung kita coba bagi 3. Kalau lu lancar pembagian, 75 dibagi 3 tahu hasilnya 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Nah, 120 dibagi 2 itu 60. 60 bagi 2 itu 30. 30 dibagi 2 hasilnya 15. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Berarti faktorisasi prima dari 75 adalah 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Gitu. Nah, ingat tadi gimana caranya KPK? Ambil suku yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini 2 nggak ada ya, nggak sama ya. Nah, berarti dia juga masuk. Nah, 3 ya sama-sama 3, pangkatnya nggak ada beda, ya udah kita tulis juga 3 di sini. Nah, 5 sukunya sama, ambil yang pangkatnya paling tinggi yaitu pangkat 2, berarti 5 pangkat 2. Berapa nih? Berarti 8 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. Itu berapa tuh? Nah, 24 kali 25. Ya, berarti 25 kali 10 128 4, berarti 600 ya. Gitu. Jadi 600 habis dibagi 75 ya. Tapi juga 600 ya. Habis dibagi berapa? Dibagi 120. Oke. Semoga bisa dipahami video tentang menentukan KPK.